Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, kembali dalam Pelangi Wacana GKJ Pekalongan, dan kita masih melanjutkan seri pembahasan kita terkait dengan Tata Gereja, Tata Laksana GKJ atau TGTL GKJ. Ini bukunya, dan di episode ini kita akan mengulas tentang sebuah tema, yaitu watak dari Tata Gereja GKJ yang adalah pastoral transformatif. Nah, untuk mengawalinya akan saya bacakan di bagian mukadimah di penghujung ada kalimat yang menarik untuk kita perhatikan sebelum kita memasuki pembahasan pasal demi pasal TGTL GKJ. Disebutkan begini dalam alinea terakhir mukadimah TGTL GKJ. GKJ menata diri secara bertanggung jawab demi kemuliaan Allah dan martabat manusia. Maka ada kemuliaan Allah yang diperhatikan, tapi juga martabat manusia yang menjadi perhatian GKJ. Tatanan kehidupan bersama ini memberi ruang kemandirian gereja setempat. Maka gereja lokal, gereja setempat GKJ itu diberi ruang untuk mandiri, untuk kreatif. Tetapi sekaligus mewujudkan kebersamaan secara klasikal dan sinodal dalam rangka mewujudkan karya Allah yang hidup berdasarkan pada Alkitab, PPA GKJ, serta TGTL yang berwatak pastoral transformatif. Di sana ada kata atau frasa pastoral transformatif. Nah, apa maksudnya? Di bagian penjelasan istilah ada kalimat yang penting, saudara-saudara. Yang dimaksud dengan pastoral transformatif adalah segala bentuk penggembalaan yang dilakukan secara setara dan saling mengubah oleh gereja bersama dengan sesama demi terwujudnya pemulihan, pemberdayaan, dan pembaruan kehidupan sebagai gambar Allah. Dari definisi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, istilah pastoral transformatif terdiri atas dua kata, yaitu pastoral, yang artinya adalah penggembalaan, maka pastor adalah seorang penggembala, dan menariknya di GKJ tidak ada sebutan pastor, adanya sebutan penatua, pendeta, dan diaken. Meskipun di beberapa kesempatan pendeta GKJ disebut-sebut sebagai gembala juga gitu ya. Tentu tidak salah, tetapi sebutan pendeta lebih pada pengajar, bukan penggembala seperti kata pastor gitu ya. Atau kita tidak menyebut dengan gembala sidang secara resmi. Tetapi pastoral adalah penggembalaan. Dan gereja pasti mengerjakan karya pastoral, karya penggembalaan, meneladani Sang Gembala Agung, yaitu Gusti Yesus sendiri. Nah, dalam TGTL ini disebutkan bahwa penggembalaan pastoral itu dilakukan secara setara. Kalau nanti kita cermati dalam pasal-pasal, yang disebut sebagai penggembala itu adalah setiap orang. Setiap orang adalah gembala bagi diri sendiri maupun bagi sesamanya. Nanti kita lihat lebih jauh. Tetapi penggembalaan yang dikerjakan oleh gereja itu bersifat setara, bukan bersifat adanya kesenjangan. Gereja merasa lebih suci, lebih hebat, lebih tinggi, dan yang digembalakan dipandang secara lebih rendah. Ambil contoh misalnya, kalau saya seorang pendeta menggembalakan umat, tidak lantas berarti saya lebih tinggi, lebih suci, lebih benar daripada umat. Penggembalaan dilakukan sebagai mitra, sebagai sahabat, sebagai saudara dengan semangat kesetaraan. Bahkan ada kata saling mengubah. Saling mengubah. Jadi dalam gereja, dalam pastoral, dalam penggembalaan, siapa yang berubah? Ya semua pihak, ya dua-duanya. Kalau kita kembali melihat contoh tadi, ketika pendeta menggembalakan umat,
yang berubah tidak hanya umatnya, tetapi juga pendeta bisa berubah. Atau kalau gereja, majelis menggembalakan umat, ya yang berubah tidak hanya umatnya, tapi majelis juga berubah. Dan seterusnya. Bukankah itu terjadi selalu, Bapak Ibu? Sebenarnya, setiap kali gereja melakukan penggembalaan, entah berupa pengajaran, berupa pembinaan, berupa konseling, dan berupa apa saja, perkunjungan dan seterusnya, bukankah yang berubah itu tidak hanya orang yang digembalakan, namun juga yang menggembalakan itu ikut berubah, mendapat wawasan baru, pengalaman baru, insight baru, inspirasi baru, menjadi lebih baik. Contoh yang sering dipakai adalah kalau ada orang yang sedang bermasalah, kemudian gereja menggembalakan. Barangkali orang yang bermasalah itu berubah jadi lebih baik, bisa mengatasi masalahnya. Namun bukankah orang yang menggembalakan juga bisa belajar dari orang yang digembalakan itu tentang bagaimana menghadapi hidupnya? Atau kalau misalnya gereja menggembalakan orang yang berdosa, oke, mungkin orang yang berdosa itu berubah, bertobat, menjadi lebih baik. Namun bukankah gereja juga bisa berubah? Berarti selama ini gereja perlu lebih memperhatikan umat, menggembalakan umat supaya tidak jatuh dalam dosa. Maka gereja perlu merancang program-program yang lebih baik. Artinya gereja pun ikut berubah. Maka itulah yang disebut dengan transformatif. Melakukan perubahan dari semua sisi. Maka tata gereja kita adalah alat untuk menggembalakan, bukan menghukum. Alat untuk mengubah. Mengubah siapa? Yang mengubah kita semua, segenap warga gereja. Perubahannya tentu saja ke arah yang lebih baik dan dilakukan bersama dengan sesama. Penggembalaan dilakukan oleh gereja bersama dengan sesama. Jadi, gereja bukanlah satu-satunya aktor tunggal penggembala, bahkan sesama, bahkan masyarakat, bahkan instansi, bahkan lembaga atau komunitas yang lain pun juga adalah gembala. Sesama gembala dan bisa saling mengubah. Gereja bisa menggembalakan masyarakat, tapi pihak luar masyarakat juga bisa menggembalakan gereja dalam arti saling mengubah dan saling menginspirasi. Nah, dari sini kita melihat bahwa watak dari tata gereja kita adalah watak yang terbuka. Tidak menganggap gereja lebih suci, lebih benar daripada orang-orang di luar gereja. Namun dengan rendah hati, gereja juga bisa belajar dari sesamanya, dari orang lain. Karena tentu saja ada banyak sekali karya nyata yang baik, yang positif, sesuai dengan misi Kristus yang dikerjakan oleh pihak-pihak di luar gereja. Maka gereja pun perlu terbuka dan bahkan menghargai. Tujuannya adalah demi terwujudnya pemulihan, pemberdayaan, dan pembaruan kehidupan sesuai dengan gambar Allah. Maka setiap karya yang memulihkan, yang memberdayakan, yang memperbarui, siapapun pelakunya, itu adalah karya penggembalaan. Bisa oleh individu, bisa oleh kelompok, bisa oleh keluarga, bisa oleh komunitas. Dan gereja adalah satu di antara banyak orang yang melakukan karya pastoral itu. Nah, semoga penjelasan singkat tentang pastoral transformatif ini bisa membuat kita semakin paham tentang watak atau karakteristik dari tata gereja kita yang merupakan alat sarana untuk bisa melakukan penggembalaan dengan baik, saling mengubah demi pemulihan dunia ini ke arah gambar Allah. Demikian Pelangi Wacana kali ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.